pernah menyangka sih, Cek, kalau Amar tuh bisa kena penyakit jantung. Harapan saya nggak banyak. Saya cuma minta Amar tuh bisa tumbuh sehat aja. Mungkin kalau untuk sekolah, misalnya sampai besar dia nggak bisa sekolah juga nggak apa-apa sih, Cek. Yang penting dia bisa sehat aja udah. Inilah kisah Ayu Ika Saldi, seorang ibu muda asal Pontianak, Kalimantan Barat yang tengah memperjuangkan kesembuhan anaknya yang bernama Amar. 6 tahun yang lalu, sang buah hati terlahir dengan kondisi jantung bocor dan penyempitan pembuluh darah. Itu kurang lebih 2 minggu di rumah. Amar nih ada kena pilek yang tidak kunjung sembuh. Terus neneknya udah 3 hari tuh bilang, kenapa nggak kita bawa ke rumah sakit aja, ke dokter anak gitu kan. Kok Amar nih pileknya nggak sembuh-sembuh, kenapa? Nah, akhirnya kita bawa ke rumah sakit swasta, dinyatakanlah sama dokter spesialis anak kalau Amar ini ada kelainan jantung. Mau mana, Nak? Sini berangkat sama Mama. Yuk, sini yuk. Kondisi ini membuat Ayu terpukul karena ini adalah pengalaman pertamanya merawat anak berkebutuhan khusus. Takut, panik, campur aduk rasanya waktu itu. Saya sempat nggak percaya juga gitu. Kok bisa gitu ya. Ini kan anak kecil, bayi baru lahir, kok bisa langsung dinyatakan jantung gitu ya. Dari mana awal mulanya gitu. Sejak saat itu, setiap bulan Amar harus menjalani kontrol rutin ke dokter. Di usianya ke-8 bulan, operasi besar sudah pernah dilakukan dan terus berlanjut setiap 6 bulan sekali. Sementara penghasilan sang ayah sebagai pekerja sawit hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi makin kesini, kadang kita nggak cukup dananya. Saya pernah pinjam sama kerabat, sama keluarga. Bahkan waktu Amar sempat spell mendadak juga waktu itu kita masukkan rumah sakit swasta. Saya pinjam juga sudah pernah, sana-sini pinjam, mengajukan bantuan ke yayasan lain juga sudah pernah gitu. Harapan baru muncul pada Januari 2024. Berkat informasi dari sesama orang tua pasien, Ayu mendatangi Yayasan Buddha Seci untuk mengajukan permohonan bantuan pengobatan untuk sang anak. Gayung bersambut dan Amar kemudian ditetapkan sebagai penerima bantuan. Begitu dikonfirmasi ulang setelah survei dari sini bahwasannya Jeci bisa membantu kami gitu kan. Dari segi akomodasinya, antar jemput dari rumah sampai ke bandara. Dari Bandara Soekarno pun kami dijemput sampai ke kos, sampai ke rumah singgah. Dan sampai di sana pun kami difasilitasi seperti makan minumnya, diantar jemput ke rumah sakit. Itu sangat alhamdulillah sekali Sece. Sejak saat itu, kesehatan Amar berangsur membaik dan memberikan semangat baru bagi keluarga. Sukacita ini juga dirasakan oleh relawan yang setia mendampinginya sejak awal. Tersentuh banget ya, Amar udah bisa senyum, tadi udah bisa cium mamanya, udah sayang mamanya kan. Udah bisa ngerangka juga dari sini ke depan balik ngambil HP. Oh udah seneng banget sih. Saya lihat Seci Ayu ini benar-benar ibu yang tangguh banget ya Seci. Saya belum pernah lihat ada ibu setangguh ini. Saya nggak pernah menyangka Seci kalau Amar tuh bisa kena penyakit jantung. Harapan saya nggak banyak. Saya cuma minta Amar tuh bisa tumbuh sehat aja. Mungkin kalau untuk sekolah, misalnya sampai besar dia nggak bisa sekolah juga nggak apa-apa sih, yang penting dia bisa sehat aja udah. Tak berhenti sampai di situ, kebaikan dan perhatian relawan yang Ayu terima menumbuhkan kekuatan baru dalam dirinya. Sehingga ia memutuskan untuk ikut bergabung menjadi relawan dan kembali menolong sesama yang membutuhkan. Saya melihat dari relawan-relawan yang ada yang pernah saya temuin di Jeci ini, orangnya ramah-ramah, senyum, sapa, salam gitu ya. Tidak ada membedakan dari segi apapun. Dan saya lihat juga visi misinya itu di Jeci ini memang tepat sasaran, bagus. Jadi saya panggilan dari hati. Perjuangan Ayu memang belum berakhir. Meski kondisi sang buah hati kian membaik, namun Amar tetap harus mengonsumsi obat hingga saat ini. Namun setiap upaya yang ia tunjukkan adalah bukti dari kegigihan dan kasih sayang orang tua.
Dukungan yang ia terima tidak hanya memberi kesempatan bagi sang buah hati untuk hidup lebih sehat, tetapi juga membangun harapan baru bagi masa depannya. Sinari Siahaan, Gunadi, Daai TV.